Jakarta. Di balik dinding marmer hunian mewah yang dijuluki Istana Garuda oleh para kolega, Anaya hidup dalam ilusi kebahagiaan. Dari luar, pernikahannya dengan Satya terlihat sempurna. Seorang suami yang berhasil, kekayaan melimpah, dan gaya hidup sosialita kelas atas. Namun, bagi Anaya, 10 tahun terakhir ini terasa seperti satu dekade yang dihabiskan di dalam sangkar emas, di mana udara kebebasan dihisap habis oleh satu kehadiran dominan. Ibu mertua, Nyonya Besar Ratnawati. Satya mencintai Anaya. Itu pasti. Cinta mereka murni, dibangun di atas komitmen dan rasa hormat. Akan tetapi, Satya adalah putra tunggal yang dibesarkan dalam tirani kasih sayang, membuatnya buta terhadap kekejaman terselubung ibunya. Ratnawati, dengan senyum tipisnya yang dingin dan tatapan mata yang menghakimi, telah mengubah kehidupan rumah tangga mereka menjadi panggung drama yang tidak pernah berakhir. Ratnawati tidak pernah secara frontal berteriak atau memukul, kekejamannya jauh lebih cerdas. Ia menggunakan jarum adu domba, menusukkannya perlahan di antara hubungan Anaya dan Satya. Setiap malam minggu, adalah ritual wajib bagi mereka untuk makan malam di Istana Garuda. Satya sering pulang dengan perasaan bersalah yang tak beralasan, sementara Anaya kembali dengan harga diri yang terkikis. Anaya, mengapa kamu membiarkan Satya mengambil cuti? Perusahaan sedang butuh dia, kata Ratnawati dengan nada prihatin palsu. Padahal Anaya tahu Ratnawati sendirilah yang menekan Satya agar terus bekerja. Lain waktu, Ratnawati akan berkomentar. Pakaianmu bagus, nak, tapi bukankah lebih baik jika kamu fokus pada kesehatan rahimmu daripada penampilan luar? Setiap pujian selalu diakhiri dengan pukulan, dan setiap interaksi selalu kembali pada satu tema menyakitkan, keturunan. Selama 10 tahun, Anaya telah melalui segala macam tes kesuburan. Hasilnya selalu sama, mereka berdua sehat. Namun, bagi Ratnawati, ini bukan masalah medis. Ini adalah masalah ketidakmampuan Anaya. Tekanan untuk memberikan cucu telah menjadi senjata favorit Ratnawati. Ia bukan hanya menginginkan penerus. Ia menginginkan kontrol total atas masa depan Satya, dan Anaya adalah penghalang utama. Ratnawati percaya, jika Anaya disingkirkan, Satya akan menikah lagi dan segera memberikan cucu yang ia dambakan. Anaya, yang merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Hukum dan memiliki karir cemerlang sebagai konsultan keuangan, memilih untuk mengorbankan karir tingginya demi menjaga keharmonisan, dan demi permintaan Satya. Keputusannya ini hanya membuat Ratnawati semakin meremehkan Anaya, menganggap menantunya lemah dan tidak punya daya tawar. Anaya telah mempraktikkan kesabaran tingkat dewa, menelan fitnah, dan memperbaiki setiap retakan di antara ia dan Satya yang disebabkan oleh Ratnawati. Ia berpegangan pada janji Satya. Maafkan ibu, sayang. Ia hanya tidak tahu cara mencintai dengan baik. Namun, batas kesabaran Anaya akhirnya tercapai pada suatu malam Senin yang lembab. Malam itu, Satya kembali dari kantor lebih awal. Namun wajahnya bukan wajah seorang suami yang rindu, melainkan wajah seorang anak yang tertekan. Di meja makan, Satya hanya memainkan makanannya. Ada apa, Mas? Tanya Anaya lembut. Satya ragu-ragu, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya, meletakkannya di atas meja seperti bom waktu. Ibu memberikannya di kantor hari ini. Anaya mengambil amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah portofolio yang rapi. Bukan dokumen bisnis, melainkan berkas detail seorang wanita muda. Ada foto-foto beresolusi tinggi, profil latar belakang keluarga terpandang, bahkan hasil pemeriksaan kesehatan yang mencantumkan riwayat kesuburan yang sangat prima. Seketika, darah Anaya terasa dingin. Nama wanita itu tertera jelas, Riana. Ibu bilang, Riana adalah calon menantu yang ideal, bisik Satya, matanya penuh rasa malu dan frustrasi. Ibu bilang dia sudah mengatur pertemuan awal minggu depan. Ibu bilang jika aku tidak bisa memenuhi keinginan keluarga, aku harus mengakhiri semua ini denganmu agar bisa bersama dia dan meneruskan garis keturunan. Anaya tidak menangis. Setelah 10 tahun, air mata sudah mengering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang perlahan diisi oleh amarah yang membeku.
Kata-kata Ratnawati seperti gema di kepalanya. Mengakhiri semua ini. Anaya telah mengorbankan 10 tahun hidup, karir, dan ketenangan mentalnya demi pernikahan ini. Dan kini, hanya karena kehendak sepihak Ratnawati, ia dianggap sebagai barang bekas yang harus dibuang. Ia menatap Satya. Wajah suaminya tampak rapuh, terjebak di antara kewajiban filial dan cinta. Satya adalah korban, tetapi ia juga membiarkan dirinya menjadi pion. Anaya menutup portofolio Riana dengan bunyi tap yang tajam. Suara itu memantul di ruang makan yang sunyi. Ia berdiri, tatapannya kini berubah, memancarkan sesuatu yang dingin dan berbahaya, jauh berbeda dari Anaya yang sabar. Satya, katanya, suaranya rendah dan terkontrol sempurna. Aku telah menelan kepahitan ini selama 10 tahun. Aku telah menjadi menantu penurut. Aku telah membiarkan harga diriku diinjak-injak karena aku mencintaimu. Dan aku menghormati ibumu, setidaknya sebagai orang tua. Tapi ini bukan lagi adu domba. Ini adalah upaya pembunuhan karakter dan pernikahan kita secara terbuka. Satya mencoba meraih tangannya, tetapi Anaya menariknya menjauh. Aku tidak akan diceraikan, Mas, tegasnya, menatap lurus ke mata Satya. Bukan karena aku takut kehilangan kekayaanmu, tapi karena aku berhak atas pernikahan ini, dan aku berhak atas kedamaian. Malam itu, di kamar tidurnya yang luas, dengan portofolio calon penggantinya di laci, Anaya membuat keputusan. Dia tidak akan lari. Dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan menceraikan Satya. Sebaliknya, dia akan menggunakan seluruh kecerdasan dan kemampuan profesionalnya untuk satu tujuan baru, membersihkan racun ini sampai ke akar-akarnya. Jika Ratnawati menginginkan permainan kejam, Anaya akan memberikan pembalasan yang begitu cerdas, kejam, dan strategis sehingga Ratnawati akan memohon untuk kedamaian, dan tidak akan pernah berani mengusik rumah tangganya lagi. Mata Anaya bersinar di bawah lampu kamar. Waktunya sudah habis untuk menjadi menantu yang pasrah. Waktunya sudah tiba untuk menjadi lawan yang mematikan. Babak baru telah dimulai. Pagi setelah konfrontasi di ruang makan, Istana Garuda terasa seperti medan perang yang beku. Satya pergi ke kantor tanpa menoleh. Dihimpit rasa bersalah dan ketidakmampuan. Anaya duduk di ruang kerjanya, bukan untuk membaca laporan keuangan, melainkan untuk menyusun daftar target. Di hadapannya tergeletak 2 lembar kertas, portofolio Riana dan The Ratnawati File. Anaya adalah lulusan terbaik Fakultas Hukum dengan spesialisasi litigasi korporat sebelum ia mengorbankan karirnya. Ia tahu betul cara kerja operasi rahasia, cara menggali informasi, dan yang paling penting, cara menggunakan hukum sebagai senjata. 10 tahun lalu, ia adalah Anaya, pengacara hebat. Hari ini, ia kembali. Hanya saja kali ini, kliennya adalah dirinya sendiri, dan terdakwanya adalah ibu mertuanya. Langkah pertama Anaya adalah mengambil kembali kendali yang selama ini ia lepaskan. Ia menghubungi kantor lamanya, bukan untuk kembali bekerja, tetapi untuk mendapatkan rekomendasi seorang detektif swasta profesional yang sangat rahasia. Ia memilih seorang wanita parubaya, Maya, yang terkenal karena keahliannya dalam lacak aset dan rahasia tersembunyi. Aku butuh segala sesuatu tentang Nyonya Ratnawati. Instruksi Anaya dalam pertemuan rahasia di sebuah kafe terpencil. Mulai dari sumber kekayaannya 20 tahun lalu, catatan transaksi mencurigakan, hubungannya dengan keluarga lain, hingga, yang paling penting, kelemahan terbesarnya. Anaya yakin kelemahan Ratnawati bukan hanya ego dan obsesi pada cucu, tetapi juga ketamakan yang tak terbatas. Ratnawati sudah kaya, tetapi ia terobsesi untuk melipat gandakan asetnya, seringkali dengan cara-cara yang berisiko atau curang. Anaya memerintahkan Maya untuk fokus pada celah finansial Ratnawati. Pada saat yang sama, Anaya memulai operasi rekaman. Ia membeli perangkat perekam suara berteknologi tinggi. Ratnawati memiliki kebiasaan meneleponnya atau menelepon Satya saat Anaya ada di dekatnya, lalu melontarkan komentar menyakitkan atau fitnah. Mulai sekarang, setiap interaksi dengan Ratnawati akan didokumentasikan. Anaya bahkan memasang aplikasi rekaman otomatis pada ponselnya dan ponsel Satya,
Dengan persetujuan Satya, meskipun Satya tidak tahu detail rencana kejam ini, untuk merekam semua percakapan rutin mereka. Anaya tahu pukulan paling mematikan bagi Ratnawati bukanlah perceraian Satya, melainkan hilangnya status dan uang. Mengingat latar belakangnya sebagai konsultan keuangan, Anaya mulai merancang umpan. Umpan itu harus terlihat begitu menggiurkan sehingga Ratnawati, yang dikenal cerdik, tidak akan mencium bau jebakan. Anaya menciptakan sebuah perusahaan cangkang fiktif bernama Indra Loka, yang diklaim sebagai perusahaan startup teknologi di bidang fintech yang baru lahir namun menjanjikan keuntungan ratusan kali lipat dalam waktu singkat. Berkat koneksi istimewa Anaya di luar negeri, sebuah kebohongan yang kredibel karena sejarah karir Anaya. Ia mulai menanamkan benih ini pada Satya terlebih dahulu. Aku mulai bosan di rumah. Mas, aku memutuskan untuk membantu salah satu temanku yang punya startup menjanjikan. Aku hanya konsultan, tapi jika berhasil, keuntungannya sangat besar. Kata Anaya dengan mata berbinar, memberikan kesan bahwa ia menemukan peluang tersembunyi dan eksklusif. Satya, yang bahagia melihat istrinya kembali bersemangat dan sibuk, mendukung penuh. Benih ini cepat mencapai telinga Ratnawati. Ratnawati, yang memandang Anaya sebagai saingan dan selalu menganggapnya tidak berguna setelah berhenti bekerja, menjadi penasaran. Ratnawati mulai bertanya, awalnya meremehkan, kemudian berubah menjadi ketertarikan yang tidak sehat. Anaya, apa benar kamu mengurus proyek fintech itu? Jangan bermain dengan uang besar. Nak, itu berbahaya. Ratnawati berpura-pura khawatir dalam panggilan telepon yang sengaja direkam Anaya. Tentu saja aman, Bu. Jawab Anaya dengan nada bangga yang dibuat-buat. Ini investasi yang sangat eksklusif. Hanya untuk investor awal dengan koneksi khusus. Keuntungannya bisa mencapai 300% dalam setahun. Aku sendiri baru memasukkan sebagian kecil dananya. Tapi perkiraan hasilnya luar biasa. Ratnawati terdiam sejenak. Anaya bisa mendengar kecurigaan, tetapi diimbangi dengan suara gemerisik uang yang berputar di kepala Ratnawati. Umpan telah dilontarkan. Sambil menarik Ratnawati ke dalam jebakan finansial, Anaya juga harus memperkuat bentengnya dengan Satya. Anaya tahu, balas dendam tidak akan berhasil jika ia kehilangan dukungan suaminya. Ia mengubah cara Satya memandang Ratnawati. Setiap kali Ratnawati mengadu domba, Anaya tidak lagi membela diri, melainkan menanggapi dengan kelembutan yang dingin. Mas, Ibu benar. Aku memang tidak sempurna. Tapi coba Mas perhatikan. Apakah Ibu pernah membicarakan hal selain masalah keturunan atau pekerjaanmu? Apakah Ibu pernah bertanya tentang perasaanku atau kebahagiaan kita? Anaya tidak menuduh. Dia hanya menabur keraguan. Dia mendorong Satya untuk mengambil jarak emosional. Satya mulai memperhatikan. Setiap kali mereka berdebat karena campur tangan Ratnawati, selalu ada pola yang sama. Satya mulai merasa tercekik, bukan oleh Anaya, tetapi oleh tali kekang ibunya. Pada akhir bab 2, Maya mengirimkan laporannya. Laporan itu mencantumkan aset dan kelemahan Ratnawati yang paling krusial. Ratnawati diam-diam memiliki pinjaman besar atas nama salah satu perusahaan keluarga yang ia manipulasi, dan ia sangat membutuhkan keuntungan cepat untuk menutupinya tanpa sepengetahuan Satya. Anaya membaca laporan itu dengan senyum kecil dan dingin. Kelemahan Ratnawati bukan lagi hanya ketamakan, tetapi kepanikan. Anaya kini tahu persis cara mengarahkan sang nyonya besar ke mulut jurang. Ia tidak perlu memohon pada Satya untuk memilih. Ia hanya perlu menunjukkan Satya bukti bahwa Ratnawati adalah bahaya yang nyata bagi keutuhan finansial dan emosional mereka. Permainan telah dimulai. Anaya tidak lagi menghabiskan waktu di rumah. Setiap hari, ia berpakaian rapi, membawa tas kerja, dan pergi ke sebuah kantor sewa yang ia gunakan sebagai markas rahasia, Indra Loka. Di sana, bersama Maya, detektif swasta yang kini merangkap sebagai Direktur Operasional Proyek, mereka menyempurnakan jebakan yang dirancang untuk melumpuhkan Nyonya Ratnawati. Laporan Maya mengonfirmasi dugaan Anaya. Ratnawati memang memiliki pinjaman berskala masif atas nama anak perusahaan milik keluarga. Pinjaman yang harus ditutup dalam waktu 6 bulan ke depan untuk menghindari audit internal dan potensi aib. Ratnawati sangat membutuhkan dana segar yang cepat dan berlipat ganda.
Tepat seperti janji muluk proyek Indraloka. Kita harus buat ini terlihat sangat rumit dan sangat eksklusif. Maya, ujar Anaya sambil meninjau dokumen legal palsu yang mereka buat. Jika terlihat terlalu mudah, dia akan curiga. Dia harus merasa berjuang untuk mendapatkan kesempatan ini. Anaya mengatur skenario. Ia mulai sering bertemu Satya di kantor, bahkan berpura-pura sibuk hingga larut malam. Sikapnya yang mendadak sibuk ini secara otomatis memicu Ratnawati. Ratnawati mulai mengirim pesan kepada Satya, mengeluhkan betapa liarnya Anaya sekarang, tetapi di sisi lain, ia semakin tergoda. Anaya, ibu dengar kamu sibuk sekali dengan proyekmu. Berhati-hatilah, nak, ujar Ratnawati suatu sore. Nadanya terdengar seperti seorang predator yang mengintai. Terima kasih atas perhatiannya, Bu, balas Anaya, mengukir senyum di wajahnya. Saya tahu ibu khawatir, tetapi ini adalah kesempatan emas. Kami baru saja menutup pendanaan dari investor Eropa, dan keuntungan awal sudah di atas ekspektasi. Sayangnya, kami hanya bisa menerima satu investor domestik terakhir dengan batas waktu ketat untuk mengamankan saham. Anaya menekankan kata-kata, satu investor terakhir, dan batas waktu ketat. Ini adalah pemicu psikologis yang sempurna untuk Ratnawati, yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan dan tidak tahan jika ada peluang yang lepas. Seminggu kemudian, Ratnawati menelepon Anaya, kali ini tanpa basa-basi. Aku ingin tahu detail tentang Indraloka. Besok, kamu datang ke rumah dan jelaskan padaku. Jangan bawa Satya. Anaya datang sendirian, membawa presentasi yang rumit, penuh grafik, dan jargon teknologi yang sengaja dibuat membingungkan. Ia tahu Ratnawati tidak akan mengerti, tetapi tampilan profesionalitasnya akan meyakinkan. Bu, proyek Indraloka beroperasi berdasarkan algoritma high frequency trading yang didukung Ai Mutakhir. Kita memanfaatkan volatilitas pasar Asia Tenggara. Namun, karena ini adalah operasi grey area di beberapa negara, dana harus dicairkan dalam bentuk aset likuiditas tinggi. Inilah sebabnya keuntungannya mencapai 300% dalam 18 bulan. Jelas Anaya, berbicara cepat dan penuh percaya diri. Ratnawati tidak fokus pada penjelasan teknis. Matanya tertuju pada angka 300%. Berapa minimum investasinya? Untuk tahap akhir ini, Bu, karena risikonya yang rendah dan keuntungannya yang sangat tinggi, dibutuhkan komitmen dana minimal 50 miliar rupiah, dibayar dalam satu kali transfer. Tidak ada cicilan. Anaya meletakkan proposal itu, yang mencantumkan nama dan tanda tangan fiktif dari investor utama Eropa. Ratnawati terhenyak. 50 miliar rupiah adalah jumlah yang besar, bahkan baginya. Jumlah itu hampir setara dengan total pinjaman rahasia yang harus ia tutupi. Mengapa kamu tidak memberitahu Satya? Tanya Ratnawati, mencoba menguji Anaya. Karena saya menghormati batasan finansial ibu, jawab Anaya, langsung menembak ke jantung Ratnawati. Saya tahu ibu memiliki komitmen dana lain yang tidak ingin ibu diketahui Satya. Proyek ini sangat rahasia, Bu. Saya hanya menawarkannya karena Anda adalah mertua saya, dan saya ingin ibu mendapatkan bagian dari keuntungan luar biasa ini sebelum jendela ditutup. Kalimat itu, batasan finansial ibu, seperti sambaran petir. Ratnawati menyadari bahwa menantu yang ia anggap bodoh ini ternyata mengetahui kelemahan terbesarnya. Ratnawati merasa terancam, tetapi ancaman itu seolah diselimuti tawaran penyelamatan. Ratnawati kini tidak punya pilihan. Jika ia tidak mendapatkan 50 miliar rupiah dari proyek ini, ia akan menghadapi kehancuran finansial yang jauh lebih besar dan akan diekspos di hadapan Satya. Ratnawati mengambil keputusan gila. Dalam 3 hari berikutnya, ia menjual sebagian besar perhiasan warisannya, mencairkan dana deposito yang ia simpan atas nama dirinya sendiri, dan bahkan mengambil sebagian kecil saham perusahaan yang seharusnya ia pegang hingga pensiun. Proses transaksi dibuat serumit mungkin. Anaya memastikan Ratnawati harus melalui beberapa langkah legal yang palsu, termasuk penandatanganan dokumen perjanjian yang mencantumkan klausul, risiko tinggi dan tidak dapat ditarik kembali.
Anaya ingin Ratnawati tidak bisa menuntut balik ketika jebakan ini meledak. Saat Ratnawati mengirimkan bukti transfer total 50 miliar rupiah ke rekening escrow Indra Loka yang dikendalikan oleh Maya, dan pada dasarnya, oleh Anaya, ia mengirim pesan singkat kepada Anaya. Aku harap kamu tidak mengecewakan ibu, nak. Ini adalah semua yang ibu miliki. Anaya membaca pesan itu di kantor sewa yang gelap. Uang itu sudah masuk dan sekarang diamankan di rekening terpisah. Aman dari jangkauan Ratnawati. Anaya telah membuat nyonya besar itu telanjang secara finansial. Ia kini memegang kendali penuh. Bagaimana, Nyonya Anaya? Tanya Maya, menyeringai. Anaya menoleh. Ekspresi kemenangan yang dingin melintas di wajahnya. Babak pertama selesai. Maya. Dia telah memberikan amunisi untuk kehancurannya sendiri. Ratnawati telah menukar harga dirinya dan seluruh asetnya demi janji palsu yang diciptakan oleh menantu yang ia benci. Ia berpikir ia telah menggunakan Anaya untuk menjadi lebih kaya, tetapi ia baru saja menyeberang ke sisi jebakan yang paling gelap, dan pintunya telah ditutup rapat. Selama seminggu berikutnya, Ratnawati bersikap manis kepada Anaya, sesekali bertanya tentang perkembangan Indra Loka. Anaya hanya menjawab dengan senyum penuh misteri. Sabar, Bu. Keuntungan besar butuh waktu. Jendela waktu 18 bulan itu memberinya cukup ruang untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, mengumpulkan bukti pengkhianatan emosional Ratnawati. Setelah berhasil mengamankan aset likuid Ratnawati, Anaya memasuki fase kedua rencananya, mengumpulkan bukti pengkhianatan emosional. Kali ini, sasarannya bukan dompet Ratnawati, melainkan hati dan pikiran Satya. Anaya harus menunjukkan pada Satya bukan hanya betapa manipulatifnya ibunya dalam urusan finansial, tetapi juga betapa kejamnya ia dalam urusan pernikahan mereka. Sikap Ratnawati terhadap Anaya berubah drastis setelah transfer 50 miliar rupiah. Ia menjadi sangat ramah, selalu tersenyum, dan bahkan sekali-kali bertanya tentang kesehatan Anaya, tetapi senyum itu dipaksakan, diselimuti kegelisahan yang mendalam. Jendela waktu untuk menutup utang pinjaman rahasianya semakin sempit, dan Ratnawati hanya bisa bergantung pada satu hal, proyek fiktif Indra Loka. Bagaimana dengan Indra Loka? Nak, apakah sudah ada kabar dari investor Eropa? Tanya Ratnawati dalam sebuah panggilan telepon. Suaranya sedikit bergetar, meskipun ia mencoba mempertahankan nada anggunnya. Sangat baik, Bu. Masih dalam proses pencairan tahap awal. Perlu kesabaran. Investasi besar butuh waktu agar keuntungannya maksimal, bukan? Jawab Anaya dengan tenang, menikmati setiap detik kepanikan Ratnawati. Sementara bersikap manis kepada Anaya, Ratnawati justru menekan Satya jauh lebih keras. Stres akibat utang dan kebutuhan untuk menemukan solusi cepat membuatnya semakin putus asa agar Satya segera menceraikan Anaya dan menikahi Riana, yang ia yakini akan membawa keberuntungan. Anaya tahu bahwa Riana, calon menantu yang disiapkan Ratnawati, adalah mata rantai penting. Anaya tidak bisa hanya menunjukkan portofolio Riana. Ia harus menunjukkan bahwa Ratnawati secara aktif menyabotase pernikahan mereka dengan melibatkan pihak ketiga. Menggunakan koneksi lamanya di dunia konsultan, Anaya mengatur pertemuan dengan Riana, berpura-pura menjadi perwakilan dari firma konsultan luar yang tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan keluarga Riana. Pertemuan itu direkam secara visual dan audio, sebagai bukti bahwa Riana adalah ancaman nyata yang diorbitkan oleh Ratnawati. Dalam pertemuan itu, Anaya dengan cerdik memutar pembicaraan ke arah Ratnawati. Saya dengar Ibu Ratna sangat mendukung karir Anda, Nona Riana. Beliau pasti menyayangi Anda seperti putrinya sendiri, pancing Anaya. Riana, yang masih muda dan lugu, tertipu oleh pujian itu. Ya, beliau sangat baik. Beliau bilang, saya adalah tipe wanita yang dicari Satya, yang bisa menyempurnakan keluarga mereka. Beliau bahkan berjanji, jika saya berhasil menstabilkan Satya, beliau akan menjamin posisi saya di jajaran direksi perusahaan keluarganya. Anaya menahan napas. Ini lebih dari yang ia harapkan. Ratnawati tidak hanya menyuruh Satya menceraikan Anaya, tetapi ia juga menjanjikan suap berupa posisi korporat kepada Riana sebagai imbalan atas pernikahan itu. Semua percakapan itu terekam jelas.
lengkap dengan pengakuan Riana yang tampak bersemangat. Anaya menghabiskan malam itu di kantor sewa bersama Maya, meninjau seluruh rekaman dan dokumen yang terkumpul selama 10 tahun. Mereka menyaring ratusan jam percakapan menjadi 3 klip audio terpenting. Klip A. 3 tahun lalu Ratnawati berbicara kepada Satya di telepon. Memfitnah Anaya telah membuang hasil pemeriksaan medis di tempat sampah dan mengatakan bahwa Anaya pasti mandul karena merahasiakan hasilnya, padahal hasilnya menyatakan mereka berdua sehat. Klip ini adalah contoh adu domba murni yang menyebabkan Satya dan Anaya bertengkar hebat saat itu. Klip B. 1 bulan lalu Ratnawati bergosip dengan temannya di klub sosial, mengatakan bahwa ia sedang mencari pengantin baru untuk Satya, dan menyebut Anaya parasit yang tidak menghasilkan. Klip ini menunjukkan penghinaan terbuka Ratnawati. Klip C. Pertemuan Riana mengakui adanya janji imbalan korporat dari Ratnawati, membuktikan bahwa upaya perceraian itu bermotivasi suap dan keuntungan pribadi, bukan hanya cinta kasih seorang ibu. Ini adalah bukti sempurna, Nyonya Anaya, kata Maya, matanya bersinar karena kagum. Ini tidak hanya membuktikan manipulasi. Ini membuktikan niat jahat, suap terselubung, dan sabotase pernikahan. Kini saatnya untuk menguji kesetiaan Satya dan memaksanya memilih. Anaya tahu, Satya harus melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri, bukan hanya mendengar dari Anaya. Anaya mengatur rencana dengan menyebarkan kabar bohong melalui seorang pelayan yang setia kepada Ratnawati, tetapi sudah di bawah kendali Anaya. Kabar bohongnya, Anaya akan kembali bekerja di luar negeri dan meminta Satya mengurus perceraian segera. Tepat saat Ratnawati mendengar kabar itu, ia menelepon Satya. Panggilan itu terjadi saat Satya dan Anaya sedang makan malam berdua di Istana Garuda, sebuah pertemuan wajib. Ratnawati menelepon dan tanpa mengetahui bahwa teleponnya sudah diatur untuk diproyeksikan melalui speaker pelan di dekat Satya, ia mulai berbicara. Satya, ibu dengar si Anaya itu akan lari ke luar negeri? Bagus. Ini kesempatan emas. Segera temui pengacaramu besok pagi, ajukan gugatan cerai, dan segera nikahi Riana. Semua aset sudah aman di tanganmu. Ingat, hanya Riana yang bisa menutup aib keluarga kita. Jangan sampai ia membawa pergi uangmu, dia itu licik. Suara Ratnawati terdengar nyaring, penuh perintah dan kepuasan tersembunyi. Satya membeku. Matanya menatap ponselnya, lalu menatap Anaya, yang wajahnya tampak terluka, tetapi tegar. Ibu baru saja bilang apa? Tanya Satya, suaranya bergetar. Ratnawati, yang mendengar suaranya terkejut, panik. Ia menyadari ia telah berbicara terlalu banyak, terlalu terbuka, dan terlalu keras. Namun, saat itu sudah terlambat. Satya mematikan telepon itu dengan tangan gemetar. Malam itu, bukan hanya tentang pinjaman rahasia atau investasi bodong, melainkan tentang pengkhianatan emosional selama 10 tahun yang terungkap secara langsung. Anaya tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya memberikan tatapan penuh rasa sakit yang tak terlukiskan kepada Satya. Satya akhirnya melihat, Ratnawati bukan hanya ibu yang mencintai, ia adalah seorang dalang kejam yang meracuni kehidupan putranya. Anaya tahu, Satya kini siap untuk dihadapkan pada kebenaran yang jauh lebih besar. Keheningan setelah panggilan telepon Ratnawati merayap tebal dan mematikan di ruang makan Istana Garuda. Satya, membeku, tidak lagi terlihat seperti pewaris konglomerat yang percaya diri, melainkan seperti anak kecil yang baru menyadari bahwa dunia yang ia yakini selama ini adalah sebuah kebohongan kejam. Tangan Satya masih memegang ponsel. Isinya adalah suara ibunya sendiri yang memerintahkannya untuk menceraikan istrinya demi suap korporat. Mas! Anaya memanggil pelan. Suaranya mengandung kesedihan yang tulus. Ia tidak perlu lagi berpura-pura. Rasa sakit di matanya sekarang adalah rasa sakit yang sebenarnya. Sakit yang ia tahan selama 1 dekade. Satya menjatuhkan ponselnya ke meja. Suara dentingnya memecah kesunyian. 10 tahun. 10 tahun. Ana. Dia berjanji posisi direksi? Dia menyuruhku menceraikanmu sekarang juga. Anaya mengangguk. Itu adalah suara hati ibu yang sebenarnya. Itu adalah apa yang selalu ibu inginkan. Tanpa peduli seberapa banyak ia menyakitimu,
Atau seberapa hancurnya pernikahan kita? Satya mencengkeram kepalanya. Kebingungan dan rasa bersalah menyerangnya. Ia ingat semua pertengkarannya dengan Anaya, semua keraguan yang ia miliki tentang kesetiaan istrinya, yang ternyata ditanamkan dengan hati-hati oleh ibunya sendiri. Aku minta maaf, Ana. Aku sangat bodoh. Aku selalu mempercayai ibu. Aku tahu, Mas, karena dia ibumu. Aku tidak pernah memintamu untuk membencinya. Aku hanya meminta kamu untuk memilih apa yang benar, dan sekarang, kamu telah mendengar kebenarannya sendiri, ujar Anaya. Tapi itu belum semuanya. Apa yang baru saja kamu dengar hanyalah puncak gunung es. Malam itu, di ruang kerja Satya, Anaya akhirnya membuka laci meja dan mengeluarkan The Ratnawati File. Folder itu berisi semua hasil kerja Anaya selama beberapa bulan terakhir. Ia menyajikan bukti itu bukan sebagai istri yang cemburu, melainkan sebagai pengacara litigasi korporat yang sedang menyajikan kasus yang tidak terbantahkan. Pertama, ia memperdengarkan klip A dan klip B. Suara Ratnawati, penuh dengan kebencian dan penghinaan, memenuhi ruangan. Satya mendengar ibunya memfitnah Anaya sebagai mandul dan parasit kepada teman-temannya. Ia mendengar ibunya berbohong tentang hasil pemeriksaan kesuburan mereka, sebuah kebohongan yang menyebabkan Satya menjauhi Anaya selama hampir 1 tahun. Satya menundukkan kepalanya. Tubuhnya gemetar. Demi Tuhan, kenapa dia melakukan ini? Dia melakukannya karena dia tidak pernah melihatku sebagai istrimu, Mas. Dia melihatku sebagai ancaman, sebagai penghalang untuk mewujudkan ambisinya. Dan yang paling penting, Anaya mengambil napas. Dia melakukannya untuk uang. Anaya kemudian memutar klip C, rekaman pengakuan Riana tentang janji suap korporat. Ibu tidak hanya ingin kita bercerai, Mas. Dia ingin Riana, yang ia anggap lebih menguntungkan secara bisnis, mengambil posisiku di sisimu. Pernikahan kita adalah alat tawar-menawar politik dan finansial bagi ibumu. Satya tidak bisa lagi bicara. Dia hanya menatap Anaya. Matanya dipenuhi air mata kemarahan dan penyesalan. Pengkhianatan Ratnawati jauh melampaui rasa cinta seorang ibu. Itu adalah skema keji yang dibangun di atas kebohongan, suap, dan sabotase emosional. Anaya tahu Satya kini sudah di pihaknya. Tetapi ini belum berakhir. Ratnawati harus dihadapkan dan dilucuti di depan umum. Aku tidak ingin lagi tinggal di bawah satu atap dengan wanita yang berusaha menghancurkanku. Tapi aku tidak akan pergi sebelum keadilan ditegakkan. Mas, kata Anaya, suaranya keras. Aku ingin kamu mengatur pertemuan. Besok, kita panggil tim legal keluarga dan, jika perlu, ayahmu. Kita hadapkan dia dengan semua bukti ini, termasuk bukti finansial yang lebih besar dari ini. Anaya mengungkapkan sedikit tentang investasi 50 miliar rupiah Ratnawati ke Indraloka dan utang rahasia yang ia miliki. Ia menjelaskan bahwa pinjaman Ratnawati telah membahayakan beberapa aset anak perusahaan mereka. Dia tidak hanya menyabotase pernikahan kita. Dia menyabotase perusahaan keluargamu sendiri, hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri dari aib finansial, tegas Anaya. Satya menghela napas panjang. Ia mengambil The Ratnawati File dan memegangnya erat-erat. Ia tidak lagi melihatnya sebagai bukti melawan ibunya, tetapi sebagai peta jalan untuk membersihkan hidupnya dari racun. Aku akan mengaturnya, kata Satya dengan suara yang rendah dan tegas. Akhirnya mendapatkan kembali sedikit otoritasnya. Kita akan hadapi dia besok. Bersama-sama. Kali ini, tidak ada lagi mundur. Anaya menatap Satya. Ini adalah kemenangan emosional yang ia butuhkan. Satya kini menjadi mitra sejati dalam pembalasan kejam ini. Saat Satya keluar ruangan untuk menelepon pengacara keluarga, Anaya berjalan ke jendela besar, menatap istana Garuda di bawah sinar rembulan. Babak balas dendam telah beralih dari rahasia menjadi konfrontasi terbuka. Anaya tersenyum dingin. Pertunjukan besarnya akan dimulai. Pukul 10 pagi. Ruang rapat utama di lantai paling atas istana Garuda terasa dingin dan steril. Ini bukan lagi ruang makan keluarga, melainkan arena pertempuran korporat.
Satya telah berhasil memanggil pertemuan darurat yang dihadiri oleh ayahnya, Bapak Haryo, patriark keluarga dan CEO sejati, serta Tuan Bima, kepala tim legal yang dingin dan tanpa emosi. Di tengah meja, dikelilingi dokumen dan tablet, Anaya duduk tegak, memancarkan aura profesionalitas yang mematikan. Ratnawati masuk ruangan, mencoba memasang wajah percaya diri dan angkuh seperti biasa. Ia yakin pertemuan ini adalah tentang pengaturan perceraian Anaya dan bagaimana ia harus memenangkan hati Bapak Haryo dengan janji Riana. Ia tersenyum meremehkan ke arah Anaya. Ada apa ini, Satya? Pertemuan darurat seperti ini hanya untuk membahas perceraian? Bukankah itu bisa diselesaikan oleh pengacara? Ratnawati bertanya. Nadanya menyeratkan bahwa Anaya adalah masalah sepele yang harus segera disingkirkan. Bapak Haryo, pria tua yang biasanya tenang dan berwibawa, tampak tegang. Ia menatap Satya. Satya, jelaskan. Kenapa melibatkan tim legal? Satya tidak menjawab ayahnya. Matanya terpaku pada ibunya. Bu, pertemuan ini bukan tentang perceraian Anaya. Pertemuan ini tentang perencanaan kejahatan yang ibu lakukan selama 10 tahun, yang membahayakan keluarga, aset perusahaan, dan pernikahan saya. Ratnawati terkesiap. Senyumnya luntur. Apa maksudmu? Apa yang kamu bicarakan? Anaya mengambil alih. Suaranya tenang dan terukur. Kontras dengan kepanikan yang mulai terlihat di mata Ratnawati. Kami memiliki bukti, Bu. Bukti sistematis yang ibu lakukan untuk menghancurkan rumah tangga kami. Kami mulai dengan pengkhianatan emosional, kata Anaya, memberi kode pada Tuan Bima. Tuan Bima menyalakan speaker kecil di meja. Suara Ratnawati, yang penuh dengan kebencian, mengisi ruangan. Klip A. Dia pasti mandul. Dia membuang hasil tes di tempat sampah karena dia tidak mau kamu tahu. Ceraikan saja, Satya. Aku akan carikan yang bisa memberimu cucu, sekarang. Suara ini adalah fitnah yang menyebabkan pertengkaran hebat 3 tahun lalu. Ratnawati mencoba berteriak. Itu editan. Itu fitnah. Tetapi Satya menghentikannya. Itu suara ibu, Bu. Aku mengingat setiap nada suara ibu. Dan itu bohong. Kami berdua sehat. Ibu yang berbohong padaku. Lalu, klip B diputar. Suara Ratnawati bergosip dengan temannya, menyebut Anaya, parasit tak berguna yang tidak menghasilkan anak, hanya menghabiskan uang. Bapak Haryo menarik napas tajam. Penghinaan di depan umum adalah aib terbesar baginya. Klip terakhir, klip C, adalah pamungkasnya. Riana menjelaskan suap korporat. Ibu Ratna berjanji, jika saya berhasil menstabilkan Satya, beliau akan menjamin posisi saya di jajaran direksi perusahaan keluarganya. Ruangan hening total. Ratnawati ambruk di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Seluruh dalihnya sebagai ibu penyayang yang khawatir akan masa depan putranya runtuh, tergantikan oleh citra seorang manipulator yang haus kekuasaan. Sekarang, mari kita bahas motivasi utamanya. Finansial, kata Anaya, beralih dari pengkhianatan emosional ke korporat. Tuan Bima menyerahkan laporan singkat kepada Bapak Haryo. Laporan itu merinci utang rahasia Ratnawati sebesar 55 miliar rupiah yang membebani anak perusahaan mereka. Satya dan saya menemukan bahwa Ibu Ratnawati sedang berusaha keras menutup pinjaman ini sebelum audit internal mendatang. Inilah yang mendorong Ibu untuk melakukan tindakan paling ekstrim. Jelas Anaya, menatap Ratnawati lurus-lurus. Anaya kemudian menjelaskan proyek Indraloka. Ia menunjukkan perjanjian investasi senilai 50 miliar rupiah yang ditandatangani Ratnawati, lengkap dengan klausul risiko tinggi yang tidak dapat ditarik kembali. Ibu percaya, proyek Indraloka adalah penyelamat Ibu. Ibu menjual perhiasan dan aset pribadi yang tersisa untuk mendapatkan keuntungan 300% dan menutupi utang tersebut. Sayangnya, Bu, proyek Indraloka adalah fiktif, kata Anaya, menancapkan pisau itu dalam-dalam. Mata Ratnawati melebar. Fiktif? Kamu bohong. Mana uangku? Kembalikan uangku. Uang Ibu aman, Bu. Tapi bukan di tangan Ibu. Anaya tersenyum dingin.
50 miliar rupiah itu sekarang ada di rekening escrow yang dikendalikan oleh tim legal keluarga, Tuan Bima. Uang itu akan digunakan untuk menutup sebagian kecil dari utang anak perusahaan yang ibu ciptakan, menyelamatkan perusahaan dari kerugian lebih lanjut, dan menutupi risiko finansial yang ibu sebabkan. Ratnawati menyadari kengerian situasinya. Ia tidak hanya kehilangan uang yang ia kumpulkan dengan susah payah, ia kehilangan kendali total atas kekayaan pribadinya, dan uang itu digunakan untuk memperbaiki kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Bapak Haryo tidak lagi menunjukkan amarah, melainkan kekecewaan yang mendalam. Harga diri korporatnya hancur. Ia menatap istrinya, yang kini hanya terlihat seperti wanita tua yang kehabisan akal. Ratnawati, suara Haryo rendah dan berat. Kamu telah menghancurkan martabat keluarga dan membahayakan bisnis yang kita bangun. Kamu menggunakan posisi ibu sebagai senjata melawan menantu yang tidak bersalah. Aku tidak akan membiarkan kebohongan dan ketamakan merusak yang lainnya. Bapak Haryo memberikan keputusan akhir. Pelucutan jabatan. Ratnawati dicopot dari semua posisi dewan direksi dan komite perusahaan. Akses ke rekening operasional perusahaan dicabut seketika pembatasan finansial. Semua aset pribadi yang tersisa dibekukan dan dialihkan ke dalam trust keluarga yang dikelola Tuan Bima, yang hanya akan memberinya tunjangan hidup bulanan yang sangat kecil dan ketat pengasingan. Ratnawati harus segera meninggalkan suite utama Istana Garuda dan pindah ke kediaman keluarga yang jauh lebih kecil di pinggiran kota, ditemani pelayan yang ditunjuk keluarga untuk memonitornya. Ratnawati menjerit, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya dicampakkan oleh suami dan putranya, tetapi ia telah dilucuti dari sumber daya utamanya, kekayaan dan kekuasaan. Anaya, wanita yang ia anggap mandul dan parasit, telah merancang kehancurannya sendiri dengan kecerdasan yang kejam dan tak tertandingi. Saat Ratnawati diseret keluar ruangan oleh pengawal, Satya menoleh ke Anaya. Ia menggenggam tangan istrinya dengan erat. Terima kasih, Ana. Kamu bukan hanya menyelamatkan pernikahan kita. Kamu menyelamatkan seluruh hidupku. Anaya membalas genggaman tangan Satya. Pembalasan telah selesai. Kebenaran telah menang. Dan Istana Garuda kini adalah milik mereka berdua. Keheningan yang tersisa di ruang rapat Istana Garuda setelah kepergian Ratnawati terasa seperti sebuah kemewahan yang mahal. Keheningan itu bukan hampa, melainkan penuh dengan janji. Anaya dan Satya saling berpandangan. Genggaman tangan mereka erat. Setelah 10 tahun hidup dalam kebisingan adu domba dan manipulasi, kini mereka berdiri di ambang awal yang benar-benar baru. Malam itu, Istana Garuda terasa kosong. Satya membawa Anaya ke teras pribadi mereka, yang menghadap ke langit Jakarta. Ia berlutut di depan Anaya, bukan sebagai pangeran yang berkuasa, tetapi sebagai suami yang hancur karena rasa bersalah. Aku tidak bisa menemukan kata-kata. Ana, suara Satya serak. 10 tahun. Aku membiarkan kebohongan, fitnah, dan racun itu masuk ke dalam pernikahan kita. Aku mempercayai naluri ibu yang kejam, daripada intuisi istri yang setia. Aku mengkhianatimu setiap kali aku meragukanmu. Setiap kali aku mengira kamu menahan sesuatu dariku. Semua pertengkaran kita, semua kesendirianmu, itu semua salahku. Maafkan aku. Air mata Anaya menetes. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan pelepasan. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi harga yang dibayar adalah 1 dekade kesakitan. Aku tidak pernah memintamu untuk memilih, Mas. Aku hanya ingin kamu melihat. Dan kamu akhirnya melihat, jawab Anaya. Aku tidak bisa mengatakan aku memaafkan rasa sakit itu semudah menjentikan jari, karena aku hampir kehilangan diriku sendiri. Tapi aku melihat penyesalanmu, dan aku melihat komitmenmu sekarang. Anaya mengangkat Satya. Mereka berpelukan lama, sebuah ikatan yang diperbarui bukan oleh cinta buta, tetapi oleh kebenaran yang menyakitkan. Langkah pertama menuju rekonsiliasi total adalah membersihkan ruang fisik dan emosional. Anaya meminta Satya untuk menutup total suite utama yang selama ini mereka tinggali. Suite yang dipenuhi kenangan intervensi dan kehadiran Ratnawati. Aku ingin kita pindah ke paviliun timur, Mas.
Ruangan itu belum pernah ia injak. Aku ingin kita membangun rumah tangga kita dari nol, di tempat yang tidak memiliki bayangan masa lalu, pinta Anaya. Satya setuju tanpa ragu. Mereka segera merenovasi Paviliun Timur menjadi apartemen modern yang mandiri, jauh dari area utama Istana Garuda. Satya juga mengambil langkah drastis di perusahaan. Ia secara resmi menunjuk Anaya sebagai kepala strategi bisnis, memberikan Anaya otoritas penuh untuk mengaudit setiap kontrak yang melibatkan Ratnawati di masa lalu, termasuk mencari tahu siapa di Dewan Direksi yang tahu tentang utang Ratnawati. Aku tidak ingin ada lagi kerahasiaan. Aku ingin kamu menjadi mataku di perusahaan. Ana, semua keputusan, kita ambil bersama, tegas Satya, menunjukkan kepercayaan mutlak. Salah satu luka terbesar adalah masalah keturunan. Dalam keheningan Paviliun Timur yang baru, mereka membahasnya. Aku tahu alasan utama semua ini dimulai adalah karena ibu menginginkan cucu. Aku tidak menyalahkanmu jika kamu juga menginginkannya, Mas, kata Anaya dengan hati-hati. Satya menggenggam tangannya. Sejak aku mendengar suara ibu di telepon, semua itu tidak lagi penting. Aku kehilangan 10 tahun bersamamu karena obsesi ibuku. Ana, satu-satunya yang penting bagiku sekarang adalah kamu. Jika kita ditakdirkan memiliki anak, itu anugerah. Jika tidak, kamu sudah lebih dari cukup. Kita bisa menjalani kehidupan yang bahagia, bebas dari tekanan ini. Mereka berdua memutuskan untuk berkonsultasi dengan ahli kesuburan lagi, tetapi kali ini, tanpa memedulikan hasil dan menjadikannya sepenuhnya urusan pribadi. Keputusan ini melepaskan beban 10 tahun dari bahu mereka. Setelah seminggu, Tuan Bima mengirimkan laporan singkat. Ratnawati telah pindah ke rumah baru, kediaman yang dulunya ditinggali oleh sepupu jauh keluarga. Rumah itu nyaman, tetapi kecil, tanpa kemewahan, dan dikelilingi pagar tinggi. Ratnawati hidup dengan tunjangan bulanan yang ketat, cukup untuk hidup layak, tetapi tidak cukup untuk berfoya-foya atau menyuap siapapun. Suatu sore, Anaya dan Satya berkendara jauh, sekadar untuk melihat. Ratnawati terlihat duduk sendirian di teras belakang yang kecil. Wajahnya keriput dan kosong, tidak lagi mengenakan perhiasan berliannya yang berlebihan. Ratnawati telah menjadi wanita biasa, dilucuti dari kekuasaannya. Apakah kamu merasa puas? Tanya Satya. Anaya menghela napas. Puas. Bukan dalam arti aku senang dia menderita. Tapi puas karena aku berhasil melindungi diriku sendiri, pernikahanku, dan kehormatan kita. Dia jera. Mas. Dia tidak akan berani mengusik kita lagi. Mereka tidak berhenti atau turun. Mereka hanya melihat sebentar, lalu pergi. Mereka telah melupakan Ratnawati. Kedamaian telah kembali. Mereka kini berencana untuk mengambil liburan panjang pertama mereka dalam 1 dekade. Sebuah perjalanan ke Eropa, tanpa gangguan, tanpa telepon, tanpa bayangan mertua. Ini adalah babak baru, dan mereka menulisnya bersama. 6 bulan berlalu. Bagi Anaya dan Satya, 6 bulan itu terasa seperti 10 tahun kedamaian yang terutang. Mereka baru saja kembali dari perjalanan spiritual dan romantis di Eropa. Hubungan mereka diperbarui, dan mereka menjalani kehidupan pernikahan tanpa bisikan racun, fokus pada pekerjaan dan satu sama lain. Satya semakin bersinar sebagai pemimpin perusahaan, didampingi Anaya yang cerdas sebagai kepala strategi bisnis. Sementara itu, di kediaman pinggiran kota yang sepi, Ratnawati membusuk dalam kesunyian. Tunjangan bulanannya ketat, teleponnya disadap, dan setiap gerakannya diawasi oleh pelayan yang diutus Bapak Haryo. Ia tidak lagi memiliki lingkaran sosial, kekuasaan, atau uang untuk disuap. Kebanggaan lamanya berubah menjadi amarah yang mendidih. Ia tidak bisa menerima kehancurannya dirancang oleh wanita yang ia sebut parasit. Ratnawati menghabiskan waktunya untuk merencanakan langkah terakhir yang putus asa. Ia tahu ia tidak bisa melawan finansial atau emosional. Jadi, ia memutuskan untuk menyerang kelemahan terbesar Bapak Haryo, aib keluarga di masa lalu. Ratnawati berhasil mendapatkan akses sebentar ke telepon umum saat pengawas lengah.
Ia menghubungi seorang jurnalis tabloid online yang pernah ia suap untuk menjelek-jelekan Anaya di masa lalu. Ia menawarkan kisah eksklusif, perselingkuhan Bapak Haryo 20 tahun lalu dan anak rahasia yang ia miliki di luar nikah. Sebuah rahasia yang telah Ratnawati simpan sebagai senjata tawar-menawar sejak lama. Tujuan Ratnawati bukan untuk kembali berkuasa, melainkan untuk menciptakan aib publik yang begitu besar sehingga Haryo dan Satya terpaksa mencabut sanksi pengasingannya demi menjaga citra. Kisah itu meledak di media online keesokan harinya. Skandal gelap di balik Istana Garuda. Patriark konglomerat memiliki anak rahasia. Bapak Haryo terkejut dan marah. Walaupun kisah itu benar, publikasi aib pribadi ini mengancam merusak nilai saham perusahaan mereka, yang selama ini terkenal karena menjunjung tinggi citra keluarga konservatif. Ini perbuatan ibu, Satya berkata dingin kepada Anaya. Meskipun Anaya sudah tahu, tidak ada orang lain yang tahu detail itu kecuali ayah dan ibu. Anaya, sebagai kepala strategi bisnis, tetap tenang. Ini adalah pemberontakan terakhir seorang pecundang, Mas. Dia mempertaruhkan segalanya untuk sedikit harapan. Anaya dan Satya segera mengadakan pertemuan dengan tim krisis dan legal. Tim menyarankan tindakan keras, menuntut media atas pencemaran nama baik, tetapi itu akan memakan waktu dan justru semakin menarik perhatian. Jangan gugat media. Kita gugat ibu, ujar Anaya tegas. Anaya mengingatkan Tuan Bima tentang klausul dalam keputusan pengasingan Ratnawati. Jika Ratnawati melakukan tindakan yang merusak citra publik atau aset perusahaan, semua tunjangan dan haknya akan dicabut seketika. Ibu Ratnawati telah melanggar perjanjian pembatasan. Dia menggunakan informasi yang diperolehnya sebagai istri patriark untuk merusak nilai saham kita, jelas Anaya. Tuan Bima, kepala legal, menyetujui. Dalam hitungan jam, Satya, yang kini didukung penuh oleh ayahnya yang frustrasi, mengambil tindakan yang kejam dan final. Tim legal bergerak cepat. Mereka membekukan total semua tunjangan yang tersisa untuk Ratnawati. Tuan Bima bahkan mengambil tindakan hukum untuk menyita aset terakhir yang masih ia pegang, termasuk rumah di pinggiran kota, karena dianggap melanggar perjanjian kerahasiaan keluarga. Ratnawati, yang semula menyombongkan diri kepada jurnalis bahwa ia akan segera kembali, terkejut mendapati rumahnya dikepung oleh petugas dan tim legal keluarga. Ia dicabut dari semua akses finansial, bahkan untuk membeli kebutuhan dasar. Ia menelepon Satya, menangis, histeris. Satya, ini ayahmu yang kejam. Dia mencampakkanku. Tolong, kamu harus menolong ibumu. Satya, yang sudah kebal, menjawab dengan suara datar. Aku mendengar tangisan seorang wanita yang menghancurkan rumah tanggaku selama 10 tahun, yang menyabotase perusahaanku, dan sekarang mencoba merusak kehormatan ayahku. Kamu telah melanggar perjanjian, Bu. Ini adalah konsekuensinya. Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Panggilan itu diputus. Dalam 2 hari, Ratnawati dipindahkan ke rumah sakit jiwa swasta yang tenang, bukan untuk hukuman, melainkan untuk pengawasan ketat. Ini adalah langkah yang kejam namun final yang menjamin dia tidak akan pernah bisa mengakses media atau keuangan lagi. Bapak Haryo, meskipun malu atas aibnya yang terungkap, mengakui Anaya sebagai penyelamat kehormatan perusahaan. Kamu memiliki pikiran yang dingin dan hati yang kuat, Anaya. Aku berterima kasih, kata Bapak Haryo. Anaya, didukung sepenuhnya oleh Satya, kini benar-benar bersih. Ratnawati telah dimatikan secara total. Ia jera, dilucuti, dan terkunci. Keluarga itu akhirnya bebas. Babak 9 akan berfokus pada hasil yang tak terduga dari ketenangan yang mereka dapatkan. Dunia Anaya kini terasa hening, dan itu adalah keheningan yang ia nikmati. Istana Garuda, yang dulu terasa seperti penjara berlapis emas yang bising dengan bisikan Ratnawati, kini menjadi rumah yang damai. Anaya dan Satya sibuk membangun fondasi rumah tangga dan karir mereka, membenahi sisa-sisa kerusakan yang ditinggalkan Ratnawati. Satya, yang kini benar-benar melihat dan memahami kekejaman ibunya, berubah menjadi suami yang sangat protektif dan suportif. Ia menghargai setiap saran Anaya dalam bisnis dan di rumah. Anaya bukan lagi istri yang dicurigai.
Ia adalah sekutu, mitra, dan penyelamat. Setelah urusan Ratnawati diselesaikan dan ia ditempatkan di bawah pengawasan ketat, Bapak Haryo perlahan-lahan pulih dari aib publik. Dukungan Anaya dan Satya yang cepat meredam skandal itu membuat Haryo sangat menghormati menantunya. Kehidupan kembali pada rutinitas yang sehat. Setiap pagi, Anaya dan Satya memulai hari mereka dengan sarapan berdua di Paviliun Timur, membahas agenda kerja dan rencana pribadi mereka. Mereka bahkan menemukan kembali romantisme yang telah lama hilang, menikmati momen-momen kecil tanpa rasa takut akan interupsi atau adu domba. Namun, Anaya menyadari sesuatu yang aneh. Selama beberapa minggu terakhir, ia sering merasa mual di pagi hari dan mudah lelah. Ia mengira itu adalah efek jet lag yang berkepanjangan atau stres yang baru mereda. Kamu terlihat pucat, Ana. Sejak kembali dari Eropa, kamu sering muntah. Apakah kamu terlalu keras bekerja di proyek audit baru itu? Tanya Satya suatu malam, memegang kening Anaya. Mungkin hanya stres yang menumpuk. Mas, sekarang ibu tidak ada. Aku rasa tubuhku baru merespon semua ketegangan 10 tahun terakhir. Jawab Anaya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Meskipun demikian, kelelahan itu tak kunjung hilang. Anaya ingat betapa Ratnawati telah menggunakan isu keturunan sebagai senjata utamanya. Meskipun Anaya telah menerima bahwa hidup tanpa anak juga merupakan kehidupan yang bahagia, rasa penasaran mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kantor, Anaya memutuskan untuk mampir ke apotek terdekat. Ia membeli alat tes kehamilan sederhana, bukan dengan harapan, melainkan dengan pikiran pragmatis. Hanya untuk menyingkirkan kemungkinan itu dari daftar penyebab kelelahan. Ia masuk ke kamar mandi di kantor. Tangannya sedikit gemetar. Ini adalah ruang yang sama di mana ia dulu menyembunyikan laporan medis dari Satya. Takut jika Ratnawati menemukannya dan memutarbalikkan fakta. Kali ini, tidak ada rasa takut, hanya rasa ingin tahu. Ia menunggu. Detak jantungnya terasa memukul telinga. Ketika ia melihat hasilnya, ia harus melihatnya 2 kali, kemudian 3 kali. 2 garis merah. Anaya menjatuhkan alat tes itu di wastafel. Ia bersandar di dinding. Napasnya tersendat. Ini adalah hal yang tidak pernah ia harapkan. Apalagi setelah 10 tahun tekanan dan pengobatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Ironisnya, setelah tekanan Ratnawati hilang, setelah ia menerima nasibnya, setelah fokusnya bergeser sepenuhnya pada pembalasan dan rekonsiliasi, alam semesta memberikannya hadiah terbesarnya. Anaya pulang lebih awal. Ia mengatur makan malam romantis di Paviliun Timur, menyiapkan menu kesukaan Satya dan menyalakan lilin. Ketika Satya masuk, ia segera merasakan ada sesuatu yang berbeda. Anaya tidak tegang, tetapi wajahnya berseri-seri, dihiasi mata yang berkaca-kaca. Ada apa, Ana? Kenapa kamu menangis, tetapi terlihat sangat bahagia? Tanya Satya, cemas namun terpesona. Anaya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meletakkan sebuah kotak kecil berlapis bludru di depan Satya. Satya membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan perhiasan, melainkan test pack dengan 2 garis merah. Di sebelahnya, ada sebuah kartu kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah memilih untuk percaya padaku. Kita bertiga siap untuk babak baru." Satya terdiam. Ia menatap test pack itu, lalu ke wajah Anaya. Matanya langsung dipenuhi air mata bahagia. Ia mengangkat Anaya dan memutarnya. Ana, kamu serius? Ini bukan mimpi? Setelah semua yang kita lalui? Satya bertanya. Suaranya dipenuhi haru. Ini nyata, Mas. Sejak tekanan hilang, sejak kita memutuskan bahwa kita bahagia tanpa ini pun, Tuhan memberikannya pada kita. Bayi ini hadir karena kita berdua akhirnya bersatu dan bebas. Bisik Anaya. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Kabar kehamilan Anaya adalah hadiah terbaik yang bisa mereka dapatkan setelah perang panjang mereka. Mereka tidak mengumumkan berita itu secara luas, hanya kepada Bapak Haryo. Haryo menangis haru. Ia melihat ini sebagai tanda bahwa nasib baik keluarga telah kembali berkat Anaya. Anaya dan Satya tahu
Bayi ini adalah simbol kemenangan sejati. Bukan kemenangan atas Ratnawati, tetapi kemenangan atas racun, keraguan, dan kebencian. Setelah melakukan pembalasan paling kejam untuk melindungi rumah tangganya, Anaya mendapatkan imbalan yang melampaui kekayaan atau kekuasaan, keluarga kecil yang utuh dan bahagia. Bab terakhir akan berfokus pada kehidupan mereka beberapa tahun kemudian. K menunjukkan kedamaian yang permanen. 5 tahun telah berlalu. Istana Garuda tidak lagi terasa seperti benteng keluarga konglomerat yang kaku, melainkan rumah yang hangat dan penuh tawa. Di Taman Paviliun Timur yang dulu sunyi, kini berdiri ayunan kayu besar tempat Putri Anaya dan Satya, Kirana, bermain. Kirana adalah duplikat Anaya, dengan mata cerdas yang penuh rasa ingin tahu dan senyum menawan yang meluluhkan hati Satya. Anaya kini duduk di Dewan Direksi perusahaan, bukan hanya sebagai istri patriark, tetapi sebagai Chief Strategy Officer yang dihormati. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan telah melakukan restrukturisasi besar-besaran, membersihkan semua praktik korupsi terselubung dan manipulasi internal yang pernah difasilitasi oleh Ratnawati. Kejadian 10 tahun yang lalu telah menjadi cerita usang, tetapi warisannya tetap kuat, integritas keluarga. Anaya tidak lagi hidup dalam bayangan Ratnawati. Ia memimpin dengan integritas, tetapi juga dengan ketegasan yang dingin, sebuah ketegasan yang ia pelajari dari pertarungannya. Ia tidak pernah melupakan rencana kejam yang ia rancang, tetapi ia juga menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan. Ia mendirikan yayasan untuk mendukung wanita yang mengalami kesulitan dalam pernikahan yang toksik, menggunakan pengalamannya sendiri sebagai cahaya panduan. Satya menjadi ayah yang sangat lembut dan suami yang sangat setia. Ia benar-benar meninggalkan citra anak manja konglomerat. Setiap keputusan bisnis dan pribadi diambilnya dengan berkonsultasi penuh pada Anaya. Ia tidak hanya mencintai istrinya, tetapi ia bergantung pada penilaian dan kekuatan Anaya. Hubungan Satya dengan Bapak Haryo semakin erat. Bapak Haryo telah pensiun dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan cucunya, Kirana, sering menceritakan kisah-kisah fantastis tentang bagaimana ibunya, Anaya, adalah wanita paling tangguh dan cerdas di dunia. Ratnawati masih berada di bawah pengawasan ketat di fasilitas swasta. Ia tidak pernah pulih sepenuhnya dari guncangan finansial dan pengasingan sosial. Kehidupan yang dulunya ia pimpin dengan kemewahan telah berubah menjadi monoton yang ketat. Satya mengunjungi ibunya 2 kali setahun, secara singkat dan formal, selalu didampingi oleh pengawas dan tim legal. Ratnawati tidak lagi memiliki kekuatan untuk berteriak atau mengadu domba. Matanya yang dulu menyala-nyala karena kesombongan, kini hanya menunjukkan kekosongan dan kepasrahan. "Bagaimana kabar Kirana, Satya?" tanyanya suatu kali, suaranya lemah. "Dia tumbuh sehat, Bu. Dia akan menjadi wanita yang kuat dan cerdas seperti ibunya," jawab Satya, dengan penekanan dingin yang selalu merujuk pada Anaya. Ratnawati tahu. Ia tahu dia telah kalah total. Anaya tidak hanya merebut Satya dan posisinya, tetapi ia juga melahirkan cucu yang dulunya ia tuntut dengan kejam. Ironisnya, Ratnawati tidak pernah diizinkan bertemu atau bahkan melihat foto Kirana, karena Ratnawati telah secara permanen merusak hak asuh keluarganya melalui tindakan yang merusak citra. Di malam hari, setelah menidurkan Kirana, Anaya dan Satya sering duduk di teras Paviliun Timur, memandangi langit malam. "Apakah kamu pernah menyesalinya, Ana?" tanya Satya suatu malam, mengacu pada kekejaman yang harus mereka lakukan. Anaya menyandarkan kepalanya di bahu Satya. Ia tersenyum, bukan dengan kebahagiaan naif, tetapi dengan ketenangan seorang pemenang sejati. "Aku menyesal karena harus melakukan hal sekejam itu. Tapi aku tidak menyesalinya karena aku menyelamatkan pernikahan kita. Jika aku tidak bertindak kejam, kita sudah lama hancur, dan Kirana tidak akan ada di sini," jawab Anaya. Pembalasan itu adalah harga yang harus ia bayar untuk kebebasan. Harga itu mahal, tetapi hasilnya tak ternilai. Anaya tidak hanya melindungi rumah tangganya, tetapi ia juga mengajarkan pelajaran paling keras kepada mertua yang jahat. Kekuasaan sejati adalah integritas, bukan manipulasi. Mereka berdua tahu, hidup mereka yang bahagia dan damai adalah bukti abadi bahwa cinta yang sejati, jika diperjuangkan dengan kecerdasan dan kekuatan,
akan selalu menang.